kayak gini ya. Ini tembok sebelumnya ini kayak gini guys. Jadi temboknya itu lembab, habis gitu rusak ya. Tembok lama culek kayak gini. Ini mau diapa-apain ini nggak bisa nih, kecuali di lepo ya, atau di semen lagi, semen ulang. Tapi berhubung ya aku bisanya cuma ngakal-ngakal, kita akal aja ya supaya lebih baik gitu ya, supaya better gitu ya, lebih baik gitu kan, nggak apa ya gini-gini amat gitu. Tuh kalau rontok dia itu setiap hari pasti rontok. Ada salju yang bertebaran ya. Oke, kita akal gimana supaya jadinya nanti ya. Oke, ini sebenarnya tempat mainannya anak-anakku nih. Mainannya lagi dicuci di depan. Ini yang sebagian yang udah kering. Nanti akan aku tata di situ ya. Sebelumnya itu berantakan banget, tapi tadi nggak sempet ngevideo dan ngefoto before-nya. Duh, sayang sekali Besti. Ya, nggak apa-apa kayak gini aja. Kalian bisa bayangkan kan ya, temboknya tadi sebelumnya tuh kayak gini dan mainannya berserakan di sini. Kalian bisa bayangkan seperti apa. Oke, langsung aja kita akal yuk gimana supaya tempat ini jadi lebih bagus. Nah teman-teman, ini kita sosroki ya, bahasanya apa ya ini, di sosroki itu loh ya, yang apa temboknya yang apa meretel itu biasanya di sosroki pakai kapi ya, biasanya tuh pakai kapi gitu, cuman aku nggak ada, males cari, sebenarnya ada cuman males cari, jadi ya udahlah ya pakai yang seadanya. Itu ada cikra ya, cikra, aku pakai cikra aja ya di sosroki kayak gitu sampai semuanya jatuh dan tidak ada yang apa ini namanya tersisa di tembok. Jadi yang di tembok itu yang hanya sudah menempel aja. Jangan lupa dibersihkan kalau udah ya. Lantai-lantainya aku bersihkan dan juga tembok-temboknya tuh disulak ya, dikemoceng-kemocengin supaya nggak ada lagi debu. Nah, itu aku lagi jembrengin rumput. Nah, di sini aku mau kasih tahu bahwa aku akan akalin tembok ini menggunakan rumput sintetis. Nah, ini udah mentok nih ya, udah nggak ada ide lagi nih. Udah mentok Besti ya. Jangan lupa disiapin juga paku dan juga palu ya. Karena nanti rumput sintetisnya tuh bakalan kita paku-pakuin aja karena nggak bisa ditempel ya. Ini lembab parah sih, ini lembab parah, jadi nggak bisa lem apapun, nggak bisa. Hanya bisa diakali sama rumput sintetis yang kita paku ke temboknya gitu. Ini udah mentok idenya ya. Nggak ada lagi jalan keluar. Aku udah mikir banget apa yang bisa buat nutupi tembok ini selain di lepo atau di semen ya. Ternyata aku dapat ide dikasih rumput sintetis seperti ini, dan ini cucok meong sih menurut aku ya. Kenapa nggak dari dulu gitu ya, dapat wangsitnya idenya itu kenapa nggak dari dulu gitu. Nah, ini aku paku-pakuin aja. Ini ternyata ada beberapa bagian tembok yang nggak kuat pakai paku kecil kayak gitu. Aku pakai paku cor tapi yang kecil ya. Jadi disesuaiin aja, yang penting ini rumputnya tuh bisa nempel ke tembok ya. Ini aku paku-pakuin juga ini kok apa ya, jarang-jarang, jadi nggak terlalu rapat-rapat gitu ya. Diukur-ukurin aja sesuai yang tembok aku butuhkan ini ya. Yang perlu aku tutup ini aku ukur-ukurin seperlunya aja, nggak usah sampai banyak-banyak ya. Yang pokoknya yang jelek-jelek aja dan yang paling lembab aja. Nanti sisanya kita kasih wallpaper dinding. Ya namanya juga dekor ruangan ya, makeover ruangan itu perlu kreativitas yang tinggi gitu. Kita harus mikir, nggak hanya susah payah berkeringat aja ya waktu ngedekor, tapi kita juga mikir yang baik, yang gimana, yang bisa kita lakukan gitu, seperti apa untuk menjadikan ruangan ini tuh lebih bagus kayak gitu. Jadi itu juga perlu mikir guys, dan itu butuh tenaga ya. Aku sampai sariawan tuh mikirin gimana supaya nutupin tembok yang jelek sih buruk rupa ini ya Besti ya. Jadi kita harus berkreatif ya, sekreatif mungkin gitu ya, berkreasi sekreatif mungkin. Nah, ini yang bisa aku lakukan adalah mengakali tembok ini menggunakan rumput sintetis. Ini rumput sintetisnya ini juga aku bekas guys ya. Oke, kalau udah ini, nah itu udah ya, itu dibersihkan, pokoknya jangan sampai ada kotoran-kotoran tuh dibersihkan ya, karena kita di sini supaya terlihat lebih rapi dan lebih bersih juga ya.
Oke, ini kita lanjut ke tembok yang sebelahnya ya, karena itu kan tembok rumput sintetisnya tuh ada sisa dikit gitu, jelek ya, rawis-rawis gitu, ada kainnya juga warna hitam. Untuk menutupinya aku kasih wallpaper foam bentuk bata warna putih kayak gini. Nah, ini kalau dikasih sedikit aja kan jelek, jadi aku blekin aja lah sampai gang gitu ya, sampai gang aku blekin segitu. Oke, udah selesai dibersih-bersihkan. Setelah itu saatnya nih ya, huluknya harus keluar nih ya. Saatnya kita menggeret-geret atau memindahkan dongkel. Nah, kalian ada yang tahu dongkel nggak? Nah, dongkel tuh ya meja itu guys, meja kayu itu loh. Itu kayu jati asli ya, peninggalan morotuo itu ya. Peninggalan mertua kayu jati asli, dan itu beratnya Masya Allah. Ya untung ya badanku sama dongkelnya masih gede badanku ya. Jadi masih kuat besti. Tuh ya ampun. Mana itu salah lagi. Lokasinya nanti kita pindah lagi tuh ya. Pantengin aja videonya, nanti bakalan aku pindahin lagi tuh meja. Aduh. Oke, itu adalah rak yang aku gunakan untuk menaruh helm ya. Jadi aku butuh rak untuk taruh helm. Sebenarnya aku mau beli, udah hampir beli, tapi aku lupa kalau aku punya rak bekas ya. Ini bekas tempat apa ini? Styrofoam saat jualan ya. Nah tuh, salah tempat besti, dan aku ulangin lagi menggeret-geretnya ini ya. Huluknya harus keluar lagi. Ya ampun. Aduh, tuh capek kan, kelihatan capek nggak tuh aku? Aduh, mana salah lagi tempatnya ya kan, harus ulangi tuh kayak gitu. Oke, kalau udah pas, nah itu dongkelnya tuh mau aku buat tempat apa ya, naruh-naruh gitu aja lah ya, taruh tas waktu habis keluar-keluar, taruh tempat susunya anak-anak kayak gitu-gitu, supaya nggak berantakan di ruang tamu kayak gitu. Ini kan ruang tengah ya, ini ruang tengah. Nah di bawahnya tuh masih ada satu rak yang kosong, aku kasih bola-bola kecilnya anak-anak. Terus mainannya ini sudah aku sortirin ya, aku buangin semuanya yang jelek-jelek, yang nggak berguna aku buangin. Sebenarnya udah mau aku buang semua, cuman aku masih ada anak satu lagi ya, anak kedua itu masih bayi, jadi kayaknya masih perlu deh. Nah itu untuk estetik aja, supaya anak-anak aku juga seneng kan ya kalau mainan di daerah sini, biar nggak di ruang tamu aja. Itu tembaknya tadi itu aku gantung-gantungin. Nah ini aku pasang yang namanya siku L ya. Siku L kalian bisa cari di galangan ya, di toko bangunan tuh ada. Beli aja siku L yang kecil kayak gini untuk hambalan dipaku-paku aja kayak gini ya. Nah itu kan aku pakai ini ya guys, nanti aku bakalan pakai apa sih itu namanya, akrilik ya, akrilik lah yang coklat ini loh. Nah itu akrilik guys. Nih akriliknya aku buka ya. Jadi akriliknya itu mirip banget sama kaca, mirip banget ya, ukurannya juga mirip banget, dan dia itu agak kaku, bukan agak kaku, emang kaku ya. Namanya akrilik ya, kayak gitulah ya namanya akrilik. Dan ini aku mau tumpangin aja di atasnya ini siku L ini ya, supaya nggak mentiung atau lembek. Itu aku kasih 3 siku L nya ya. Kalian bisa cari di toko bangunan ya, atau galangan ya biasa disebut. Nah kayak gitu tuh, cantik kan, cantik. Ini mau buat apa besti? Ini aku mau buat tempatnya mobil-mobil remote-nya si anak aku yang pertama ya. Aku buat tempat, nah itu kayak gitu ya, tuh kayak gitu ya akriliknya ya. Tuh mirip banget kan sama kaca. Nah oke, ini buat tempat mobil remote yang masih berfungsi. Yang lainnya yang nggak berfungsi hempaskan, aku buang ya. Jadi udah dibuangi, yang nggak berguna tuh dihempaskan, supaya tidak menuhin rumah. Oke tuh kayak gitu jadinya, lucu dan imut. Jadi kalau anak-anak mau main tuh tinggal ambil aja, nggak usah buka-buka kardus. Yang penting selalu dibersihkan ya. Nah ini yang gede-gede ini ya, sebagian udah aku buangin. Ini tinggal sisa beberapa aja nih, aku sisain ya. Ini karena ya masih mikir adiknya ya, adiknya masih butuh mainan, jadi masih aku simpan-simpanin. Yang lain udah banyak yang aku hempaskan. Oke nih kayak gini tuh namanya tuh, masih mikir. Nata aja tuh masih mikir tuh, lihat tuh ya, mikir tuh gimana ini kok masih kelihatan berantakan gitu. Aku coba-coba lagi kayak gimana yang rapi tuh ya. Ya harus sekreativitas mungkin ya, sekreatif mungkin
supaya terlihat rapi ya. Ya ini endingnya seperti ini ya. Nanti kalau ada berubah-berubah ya seiring berjalannya waktu, namanya tempat ya pasti berubah-berubah lah ya. Ya udah, ini udah syukur alhamdulillah daripada yang pertama tadi Besti, temboknya jelek banget kayak gitu tadi ya. Ini dia hasilnya. Cara mengakali tembok lembab dan basah dan tidak bisa diapa-apain kecuali di lepo atau di semen, kita bisa mengakalinya menggunakan apa yang namanya nih, rumput sintetis. Dipaku-pakuin aja kayak aku. Nah ini mobil-mobilnya bagus banget nih kalau dikasih akrilik kayak gini, jadi nggak berserakan di keranjang ya. Tuh temboknya, lihat tuh Besti, jadi bagus ya. Tuh mainan-mainannya juga yang seperlunya aja lah yang disimpan, yang lain tuh dihempaskan karena sudah nggak pernah dimainin juga, jadi mubazir ya. Nah ini tembok yang sebelah sini tuh ya, aku kasih foam supaya dia lebih terlihat bagus gitu ya, nggak terlihat nemen-nemen gitu rek kalau ditempelin sama rumput gitu, ditutupin ya. Nah ini rak helmnya supaya lebih rapi aja helm aku, karena helm aku selama ini tuh berantakan, nggak ada tempatnya guys. Nah ini dia nih tembok yang tadinya itu buluk rupa ya, buruk rupa, udah kayak apa sih, aduh udah kayak tembok bangunan nggak jadi gitu ya. Ya ampun, akhirnya bisa juga jadi cantik. Dan aku kasih rumput sintetis. Buat kalian yang pengen cari rumput sintetis, kalian searching aja di marketplace tuh banyak banget ya, dia jualnya tuh per meter. Ini aku udah punya rumput sintetis bekas ya, bekasnya dulu dekorasi warung. Aku dulu kan ya sampai sekarang sih punya warungnya juga di dekor-dekor rumput kayak gini. Nah ini sisanya ya, sisa dulu pernah aku buat tempat apa gitu, dan ini sisanya ya bekas. Jadi ini bekas, aku nggak beli. Kalau mau beli banyak banget kok, tinggal searching aja rumput sintetis kayak gitu, mereka banyak jual meteran ya. Oke deh, kayak gini hasilnya ya, lumayan daripada yang pertama tadi ya. Ini bukan apa ya, bagus-bagusan lah yang ini. Yang penting video ini tuh aku pengen nge-share aja gimana sih caranya aku membuat ruangan yang buruk rupa jadi lebih better gitu ya, lebih terlihat lebih baik gitu. Oke deh, semoga kalian suka ya sama video aku kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian yang cari referensi gimana cara penataan ruang atau dekorasi tempat mainan anak ya. Walaupun ini ya gini-gini aja sih, nggak seberapa bagus juga, cuman ya lumayan lah ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku yang belum subscribe ya guys, dan juga like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video yang lain. I'll see you on my next video. Bye bye. Thank you.